Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Dan salah satu nikmat Allah itu adalah nikmatul ukhuwah, nikmat persaudaraan di antara kita sesama muslim. Allah menyebutnya di dalam surat Ali Imran ayat 103 bahwa ukhuwah, persaudaraan, saling mencintai, kemudian bersatunya hati kaum muslimin adalah bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, wazkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'da'an fa'allafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dan ingatlah kalian kepada salah satu nikmat Allah, yaitu ketika kalian saling bermusuhan, kemudian Allah satukan hati kalian, dan dengan sebab nikmat Allah itu kalian menjadi bersaudara. Allah jelas menyatakan bahwa karena nikmat Allah kalian menjadi bersaudara. Maka persaudaraan di antara kita, ukhuwah di antara kita adalah salah satu nikmat Allah yang sangat besar. Di mana ketika kita berbicara masalah nikmat, selalu kita memintanya kepada Allah. Ketika kita membahas tentang nikmat, kita selalu menginginkan agar nikmat tersebut tetap berada dalam diri kita. Ketika bicara tentang nikmat, kita selalu berharap kepada Allah agar nikmat itu ditambah. Meminta nikmat, meminta ditetapkan nikmat itu, dan minta ditambahkan semua nikmat. Ketika kita berharap kepada Allah diberikan nikmat, yaitu berupa misalkan kesehatan, pastinya kita menginginkan nikmat berupa kesehatan ini tetap berada dalam diri kita, dan bahkan kita berharap agar nikmat sehat ini Allah tambahkan. Kita pun berharap kepada Allah diberi nikmat berupa rezeki, dan kita pun menginginkan rezeki itu tetap diberikan kepada kita dan bahkan minta ditambah. Termasuk juga umur, termasuk juga waktu luang, kesempatan, dan nikmat-nikmat lainnya. Tapi apakah pernah kita juga selalu berharap kepada Allah nikmat ukhuwah dan berharap agar ukhuwah ini tetap ada dalam diri kita bersama, dan apakah juga ada keinginan agar nikmat ukhuwah ini selalu bertambah? Karena faktanya berapa banyak orang yang merusak ukhuwah di antara kita, padahal itu bagian dari nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini sebagai selingan di sela-sela kajian Ustadz Abdul Rauf, yaitu kajian kitab
Khudh Aqidatak ya kalau tidak salah. Kita akan membahas kajian tematik yang ada kaitannya dengan masalah ukhuwah. Dan kita akan mengambil salah satu sisi tentang di antara perkara yang bisa menguatkan ukhuwah di antara kita. Sudah bertahun-tahun lamanya saya tidak pernah menggantikan Ustadz Ra'ub. Mungkin lebih dari 5 tahun. Baru pertama kali ini menggantikan beliau karena saya lihat menggantikan di Kolbun Salim. Saya kangen dengan antum semuanya. Saya kangen dengan bapak-bapak, saudara-saudara di sini. Sebenarnya selama ini udah hampir 5 tahun saya nggak menggantikan beliau. Biasanya ada aja alasan untuk tidak hadir gitu ya. Tapi tadi beliau bilang di Kolbun Salim, wah ini saya lama nggak kesini. Saya kangen dengan jamaah di sini. Alhamdulillah pada malam hari ini bisa bertemu di sini. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya banyak perkara-perkara yang bisa kita lakukan untuk memperkokoh, menguatkan ukhuwah di antara kita. Termasuk juga banyak perkara yang harus kita hindari agar tidak terjadi kerusakan dalam sisi ukhuwah ini. Nah, salah satu perkara yang sangat penting adalah tentang bagaimana sikap kita dengan adanya khilafiyah. Bagaimana sikap kita dengan adanya ikhtilaf. Istilah lainnya khilafiyah atau ikhtilaf, yaitu perbedaan pendapat, perbedaan pandangan. Atau dengan kata lain perbedaan dalam menyimpulkan satu hukum agama ini. Karena banyak sekali orang-orang yang salah dalam menyikapi masalah ikhtilaf ini. Selalu ada dua kubu yang berseberangan dan kita harus berada di posisi tengah-tengah. Dalam semua hal selalu ada dua kubu, ekstrim kanan, ekstrim kiri, antara yang ghulu, berlebih-lebihan, dan yang tasahul atau meremehkan. Ada yang tasyaddud, yang memberat-beratkan, yang berlebih-lebihan. Ada yang tasahul yaitu yang meremehkan. Atau antara tafrit dan ifrat. Maka Ahlus Sunnah wal Jamaah, agama Islam, umat muslim selalu berada di tengah-tengahnya. Sebagaimana Allah nyatakan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Demikianlah kami jadikan kalian kaum muslimin ummatan wasaton, umat yang pertengahan, sebagai wasit, wasaton. Pertengahan di antara dua ekstrim kanan dan ekstrim kiri dalam semua sisinya. Dalam semua sisinya. Sebagaimana ketika orang-orang Yahudi menghina, merendahkan Nabi Isa ibnu Maryam, dianggap sebagai anak zina, diremehkan. Sementara orang-orang Nasrani ghulu, berlebih-lebihan tentang Isa ibnu Maryam sampai memposisikannya sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Maka Islam hadir berada di tengah-tengahnya. Tidak meremehkannya, meyakininya sebagai utusan Allah dan hambanya, dan bergelar kalimatullah dan ruhullah. Kita muliakan beliau sebagai seorang nabi, salah satu dari ulul azmi. Tapi tidak sampai berlebih-lebihan menempatkan beliau sebagai Tuhan atau anak Tuhan. Selalu di tengah-tengah. Begitu pula dalam tubuh kaum muslimin. Ketika orang-orang Khawarij berlebih-lebihan menyikapi para pelaku dosa besar dengan mengatakan para pelaku dosa besar telah kafir, keluar dari Islam. Sementara di sisi lain ada Murji'ah yang mentolerir seluas-luasnya para pelaku dosa besar. Mereka meyakini bahwa mau berdosa, mau menjadi ahli ibadah tidak mempengaruhi iman. Maka Ahlus Sunnah tampil di tengah-tengah. Pelaku dosa besar selama tidak menghalalkan dosanya tetap muslim, tidak kafir, tapi fasik, keluar dari ketaatan. Sehingga ada di tengah-tengah dalam semua hal. Nah, dalam menyikapi khilafiyah atau ikhtilaf, ada dua kubu yang sangat berlebih-lebihan dan satunya sangat meremehkan. Ada satu kelompok, mungkin sebagian orang menyikapi tentang khilafiyah, perbedaan pendapat,
Mereka mengatakan bahwa tidak ada dan tidak boleh adanya perbedaan pendapat. Mereka mengatakan, bukankah Tuhan kita satu, yaitu Allah, Tuhannya sama, Nabinya sama, Nabi Muhammad SAW, kitab sucinya sama, Al-Quran. Kenapa harus berbeda? Harus sama. Nggak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti keluar dari bagian kita. Kalau dianggap nggak sama berarti bukan kelompok kita. Ini terlalu ekstrim dalam menyikapi perbedaan pendapat atau pandangan. Tidak mentolerir sama sekali adanya perbedaan. Di sisi lain ada orang yang over dalam mentolerir setiap ikhtilaf atau perbedaan pendapat. Sampai ketika dia berbuat salah sekalipun, berbuat salah, diingatkan oleh temannya, diingatkan oleh ustadznya, panjenengan salah mengamalkan ini. Ya. Kenapa salah? Panjenengan mengamalkannya nggak ada dalilnya sama sekali. Coba tunjukkan dalilnya, nggak ada sama sekali. Jangankan hadis yang sahih, yang dhaif saja nggak ada. Salah harus diluruskan, diingatkan. Apa jawabannya? Sudahlah, jangan bahas-bahas masalah khilafiyah. Orang sudah pergi ke bulan kok masih bahas seperti ini. Jadi tidak bisa membantah secara ilmiah, secara ilmu. Bantahnya adalah apa? Ini kan khilafiyah. Saya melakukan ini beda dengan panjenengan, ini namanya khilafiyah. Sehingga nggak usah diusik. Nah, ini terlalu meremehkan sehingga seolah-olah boleh berbeda dalam semua hal. Nggak ada halangan untuk mentolerir. Jadi yang pertama, saklek, gak boleh berbeda. Yang kedua, silakan berbeda dengan seluas-luasnya tanpa batas. Maka sikap Ahlus Sunnah wal Jamaah berada di tengah-tengah, bahwa di sana ada memang yang namanya ikhtilaf, perbedaan pandangan dan pendapat, namun ada sisi mana yang bisa ditoleransi dan mana yang tidak bisa ditoleransi. Kesalahan dalam sikap kita ketika ada perbedaan yang harusnya ditoleransi tapi tidak ditoleransi, terjadilah gesekan. Sebaliknya ada orang yang terlalu mentolerir padahal ini tidak bisa ditolerir. Masalah-masalah yang prinsipil dianggap tidak masalah, maka akhirnya ajaran agama Islam jadi kabur. Prinsip-prinsip yang pokok menjadi bias karena adanya alasan mentoleransi. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, mari kita bersama-sama belajar, mengkaji tentang bagaimana sikap kita dengan adanya ikhtilaf, khilafiyah, perbedaan pandangan dan pendapat di tengah-tengah kita, sehingga harapannya, targetnya adalah kita bisa memiliki sikap lapang dada, legowo, dan tidak gampang menjudge, tidak gampang menyimpulkan lalu menuduh saudaranya itu keluar dari garis kebenaran. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita bedakan antara ikhtilaf dengan iftiraq. Ikhtilaf dengan iftiraq. Ikhtilaf artinya berbeda pandangan dan pendapat, sementara iftiraq adalah perpecahan, perselisihan, permusuhan. Maka setiap iftiraq, perpecahan, pasti di sana ada ikhtilaf. Tetapi tidak semua ikhtilaf akan menghasilkan iftiraq. Saya ulangi, kalau iftiraq, perpecahan, pasti ikhtilaf. Tetapi kalau ada orang yang ikhtilaf, berbeda pendapat, belum tentu akan menjadi iftiraq, berpecah belah. Bapak Ibu jamaah sekalian, orang yang terjatuh dalam iftiraq, berpecah belah, dia tidak hanya tidak menerima perbedaan, tapi dia juga akan memusuhi orang yang berbeda dengan dia. Dia akan menghujat, dia akan menghina, dia akan merendahkan, bahkan akan melakukan perbuatan secara fisik, bahkan saling membunuh. Karena adanya iftiraq, perpecahan ini. Dan yang sangat jelas di dalam agama, yang jelas-jelas dilarang adalah iftiraq. Allah Subhanahu wa taala berfirman di antaranya dalam surat Ali Imran ayat 103. Jadi penggalan sebelum yang tadi tentang nikmat ukhuwah, Allah menyatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali, itu agama Allah semuanya, jami'an, wa la tafarraqu.
Jangan kalian itu iftiraq, jangan berpecah belah. Jangan berkubu-kubu yang antara satu dengan lainnya saling bermusuhan. Ini jelas-jelas larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang pertama, kita bedakan mana itu ikhtilaf, mana itu iftiraq. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jamaah sekalian, secara global, mengapa terjadi perbedaan pendapat? Ada beberapa penyebab kenapa kaum muslimin, terutama dari kalangan para ulamanya, memiliki perbedaan dalam masalah pandangan dan pendapat dalam urusan-urusan terutama masalah fikih, masalah furu'iyah, cabang-cabang agama. Yang pertama, umumnya disebabkan adalah perbedaan pandangan para ulama tentang sebuah hadis. Sebagian mengatakan ini hadisnya sahih, sebagian lagi mengatakan dhaif. Ini sangat sering terjadi. Kapasitas keilmuan para ulama berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Kedalaman seorang ulama ahli hadis yang satu dengan yang lainnya berbeda, sehingga menghasilkan kesimpulan tentang status sebuah hadis berbeda juga. Kita mengakui bahwa pakar di bidang hadis dalam sejarah Islam yang paling populer dan sangat terkenal adalah Al-Imam Al-Bukhari. Selain beliau orang yang sangat teliti dalam mengumpulkan hadis-hadis Nabi, beliau juga diberi kelebihan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala, kecerdasan yang di luar batas manusia biasa. Daya ingatnya sangat luar biasa. Pernah Imam Bukhari diundang oleh para ulama di Baghdad. 10 ulama berkumpul, di mana mereka mengundang Imam Bukhari untuk menjelaskan hadis-hadis Nabi SAW, dan akan diuji oleh 10 ulama ini. Dan masing-masing ulama menghafal 10 hadis, sehingga totalnya 100 hadis. Kemudian setiap ulama akan mengacak sanad, ya, kumpulan rawi dalam sebuah hadis. Kemudian setelah Imam Bukhari hadir, datang, didudukan di hadapan para ulama yang jumlahnya 10 ini, dan setiap ulama menyebutkan 10 hadis. Ulama pertama menyebutkan hadis yang pertama, kedua, ketiga sampai 10, dan sanadnya diacak. Para perawinya diacak. Dilanjutkan ulama kedua menyebutkan 10 hadis, sanadnya diacak. Ulama ketiga begitu pula sampai 10 ulama, total 100 hadis. Maka ketika sanad ini diacak untuk meluruskan yang sebenarnya, bagi Imam Bukhari itu hal yang sangat-sangat mudah. Tapi yang menakjubkan adalah Imam Bukhari menyebutkan hadis yang disebutkan para ulama 100 hadis tadi, disebutkan secara urut dari hadis pertama sampai 100. Hadis pertama ini harusnya sanadnya begini. Hadis kedua itu sampai urut 100 hadis, tidak ada yang tertukar urutannya itu. Itu artinya beliau seorang yang sangat cerdas, daya ingatnya sangat kuat. Allah beri anugerah kecerdasan. Beliau menulis kitab Sahih Bukhari selama 16 tahun lamanya. Keluar masuk negeri orang untuk mencari hadis Nabi. Dan setiap menemukan satu hadis, beliau sudah menyatakan bahwa hadis ini sahih, maka beliau istikharah untuk satu hadis, baru menulisnya. Dan saking telitinya beliau, ada seorang ahli hadis yang membohongi ayamnya saja, beliau tidak percaya. Jadi datang ke satu negeri jauh-jauh, kemudian datang ke rumah seorang ahli di bidang hadis, saat itu sedang memanggil ayamnya bawa piring. Kalau kita mungkin kir gitu. Ayamnya berlarian, kemudian Imam Bukhari melihat di piringnya itu kosong. Jadi orang ini ngeprank ayam gitu ya bahasanya ya. Ngeprank ayam. Jadi piringnya kosong supaya ayamnya berkumpul, gak ada isinya. Nah, ayamnya berkumpul. Kata Imam Bukhari, wah, ayam saja dibohongi, saya nggak akan ambil hadisnya. Saking telitinya beliau, nggak mau beliau. Maka Sahih Bukhari disebut oleh para ulama sebagai as-sahhul kutub al-musannafat, kitab hadis yang paling sahih yang pernah ditulis oleh manusia. Walaupun memang ada beberapa hadis yang
di kemudian hari oleh para pakar hadis di zaman ini dikritisi dan diperbincangkan. Tapi diakui bahwa as-sahul kutub al-musannafat, kitab hadis yang paling sahih adalah Sahih Bukhari, yang disusul oleh Sahih Muslim yang merupakan murid beliau juga. Sehingga kalau dua ulama ini bersepakat tentang sahihnya sebuah hadis, maka disebut muttafaqun alaih. Maka kemampuan, kapasitas keilmuan para ulama hadis berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Sehingga bisa jadi sebagian ulama hadis mengatakan hadis ini sahih dengan alasan ini. Yang lain menyatakan dhaif. Ketika ada dua hadis yang dikatakan oleh para ulama ini hadis sahih, ini dhaif, maka yang mensahihkannya akan mengamalkan isinya, sementara yang mendhaifkannya akan meninggalkannya. Akhirnya beda dalam masalah aplikasi atau pengamalannya, karena menurut sebagian ulama hadis ini sahih, sebagian lagi dhaif. Maka mau mengikuti yang mana? Akhirnya terjadi perbedaan. Ini diantaranya yang pertama penyebab adanya perbedaan atau khilafiyah, karena bedanya pandangan para ulama tentang sebuah hadis apakah sahih atau dhaif. Yang kedua, ternyata dalam bidang fikih metodologi para ulama dalam istinbat itu berbeda-beda. Metodologi istinbat. Istinbat itu pengambilan kesimpulan hukum. Pengambilan kesimpulan hukum. Itu namanya istinbat. Masing-masing para ulama itu punya metode-metode khusus yang mereka pegang. Dan para ulama di belakangnya itu mengikuti langkah para ulama yang dijadikan pegangan atau diidolakan. Jadi sebenarnya kalau ada yang menyebutnya mazhab Syafi'i, itu belum tentu bahwa para pengikutnya itu benar-benar mengikuti 100% pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi lebih dominannya adalah mengikuti metode. Metode itu teknis dalam menyimpulkan satu hukum. Antara para ulama yang satu dengan lainnya kadang-kadang berbeda sehingga menghasilkan fatwa yang berbeda. Sebagai contoh, guru Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik rahimahullah, salah satu metode yang beliau gunakan adalah ketika terjadi perbedaan pendapat, ada beberapa pendapat pendahulunya beliau, maka beliau akan mengambil pendapat dan memfatwakan sesuatu dengan metode yaitu amalu ahlil Madinah, melihat amalia para ulama Madinah bagaimana. Jadi ada perbedaan pendapat, ulama-ulama ini mengatakan A, B, C. Ternyata para ulama warga Madinah itu mengamalkan A, maka beliau akan memfatwakan mengikuti pendapat A. Ini salah satu metode saja contohnya, yang mungkin berbeda dengan ulama yang lainnya. Maka perbedaan metodologi dalam istinbat, mengambil kesimpulan hukum para ulama yang satu dengan yang lainnya kadang-kadang berbeda, sehingga menimbulkan fatwa pendapat yang berbeda pula. Ini yang kedua. Yang ketiga, bisa jadi perbedaan muncul, khilaf yang muncul karena adanya hadis-hadis atau dalil-dalil yang sifatnya variatif. Istilahnya khilaf tanawu. Ya, tanawu itu variatif. Dalam arti ada pilihan-pilihan, di mana suatu ketika Rasulullah mengamalkan misalkan amalan A, tapi kemudian pada momen lainnya mengamalkan B, sehingga akhirnya ada 2 atau 3 bahkan 4 yang berbeda, sehingga orang-orang akan mengamalkan dengan amalan yang berbeda. Seperti contohnya Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang sahih ketika beliau menjadi imam dan ketika sholat yang dikeraskan suaranya seperti maghrib, isya dan subuh, beliau yaitu mensirkan lafaz ayat pertama surat Al-Fatihah yaitu bismillahnya, ya beliau pelankan bismillahirrahmanirrahim, baru yang dikeraskan alhamdulillahnya. Ini banyak hadis-hadis tentang itu. Tapi di sisi lain ada hadis juga bahwa Rasulullah pernah membacanya dengan keras, bismillahirrahmanirrahim, walaupun jumlah hadis yang mensirkan dengan jahar lebih banyak yang sir. Tapi dua-duanya punya dalil, dan dua-duanya adalah hadis yang sahih, itu artinya variatif. Ada 2 dalil yang berbeda. Dan ini banyak sekali dalam masalah fikih, dalam bab sholat saja banyak sekali. Ya, banyak sekali pilihan-pilihan. Bahkan kalau kita merujuk kepada kitab Sifat Salat Nabi SAW yang ditulis oleh Syekh Nasiruddin Al-Albani, beliau merupakan pakar hadis, mengumpulkan hadis-hadis yang sahih saja.
ketika menjelaskan hadis-hadis tentang doa iftitah itu sampai pilihannya banyak. Bisa sampai 7 atau 8, saya lupa. 7 sampai 9 model doa iftitah. Sehingga itu variatif, silakan. Ada yang pakai Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya. Ada yang menggunakan apa lagi? Wajjah inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, dan seterusnya. Bahkan ada yang menggunakan hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Ada yang seperti itu, banyak pilihan. Ini namanya variatif, sehingga perbedaan amaliyah dan pendapat disebabkan adanya dalil-dalil yang sama-sama kuat dan sifatnya pilihan-pilihan variatif. Ini diantara sebabnya. Yang keempat, sangat mungkin juga perbedaan fatwa para ulama itu karena karakteristik para ulama yang berbeda. Sifat-sifat mereka berbeda, itu berpengaruh kepada fatwanya. Sebagai contoh, di kalangan sahabat Nabi SAW kita bedakan antara sahabat Abdullah bin Umar dengan Abdullah bin Abbas. Karakter sahabat Abdullah bin Umar yaitu beliau sangat disiplin dalam memegang sunnah, dalam arti disiplin dalam melakukan iktida. Iktida itu menapak-tilasi Rasulullah SAW. Jadi sampai ada kisah di mana Ibnu Umar dalam satu perjalanan itu berhenti, terus pipis, buang air kecil di satu tempat. Ditanya oleh teman-temannya, kenapa Anda pipis di sini milihnya? Ya, saya ingin mencontoh Rasulullah. Dulu Rasulullah pas lewat daerah sini, beliau pipis di situ, saya juga pipis di situ. Bukan berarti ini sunnah, apalagi wajib. Ya, Rasulullah tidak perintahkan kalau lewat daerah sini kalian harus pipis, enggak. Saking disiplinnya beliau itu. Jadi ketika beliau tahu bahwa Rasulullah melakukan sesuatu, beliau akan ikuti. Sehingga melahirkan sikap, yaitu dalam masalah fatwa, Abdullah bin Umar itu selalu memilih pendapat yang paling berat, dalam arti yang paling hati-hati. Sementara Abdullah bin Abbas mencari pendapat bukan meremehkan dan mengikuti hawa nafsu, tapi mencari pendapat yang longgar dan memudahkan manusia. Jadi ini perbedaan karakter. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, ini diantara penyebab kenapa munculnya perbedaan. Namun yang perlu kita garis bawahi bahwa yang kita ikuti bukan aqwalul ulama, bukan perkataan ulamanya, bukan pendapat atau fatwanya, tapi yang kita ikuti adalah dalil. Kita mengikuti ulama A, bukan ulamanya yang kita ikuti, dalil yang beliau bawa. Ini yang perlu kita garis bawahi. Sehingga ucapan para ulama itu bisa kita ambil, bisa kita tinggalkan. Para ulama tidak maksum sebagaimana Rasulullah SAW. Sampai Imam Malik mengatakan, ucapan siapapun bisa diterima dan ditolak, kecuali ucapan orang yang ada di kuburan ini, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Saya coba mengutip beberapa pesan dari para ulama madhab agar kita tidak fanatik dengan fatwa para ulama, karena fatwa para ulama bukan dalil. Pendapat para ulama bukan dalil. Apa yang mereka sampaikan bukan perkataannya, tapi dalil yang mereka bawa, itu yang kita ikuti. Sehingga kita tidak fanatik dengan fatwa, karena fatwa bukan dalil, bisa diterima, bisa ditinggalkan. Dan itu pesan dari para ulama. Di antaranya Imam Abu Hanifah, sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dalam kitab Al-Intiqa, beliau mengatakan, la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'lam min aina akhadna. Tidak halal bagi seseorang mengambil pendapat kami. Tidak halal seseorang mengambil pendapat kami selama ia tidak tahu dari mana kami mengambilnya, kami mengambil dalilnya. Jadi intinya Imam Abu Hanifah mengatakan, nggak boleh kalian itu mengambil qaul kami, pendapat kami, ya, ketika dia tidak tahu dalil yang kami bawakan. Hanya ngikut saja nggak boleh, harus tahu dalilnya. Boleh silakan ikut pendapat saya kalau tahu dalil yang saya kemukakan. Kalau nggak tahu jangan ikut-ikutan. Itu perkataan Imam Abu Hanifah. Kemudian Imam Ahmad bin Hambal, sebagaimana disebutkan, diriwayatkan oleh Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-I'lam, beliau mengatakan
la tuqalliduni wa la tuqallidu Malikan wala Syafi'i wala Al-Auza'i wala Tsauri wa khudh min haitsu akhadhu. Janganlah kalian taklid kepadaku, juga jangan taklid kepada Imam Malik, kepada Imam Syafi'i, Imam Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri. Ambillah dari mana mereka mengambil dalil. Ambillah dari mana mereka mengambil dalil. Bukan para ulamanya, tapi dalil yang mereka kemukakan. Ini harus kita pegang sebagai prinsip. Bagaimana Imam Syafi'i berkata, sebagaimana juga dalam kitab Al-I'lam, beliau mengatakan, ajma'an nasu ala anna man istibanat lahu sunnata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lam yakun lahu an yada'aha liqauli ahadin minan nas. Beliau mengatakan para ulama bersepakat bahwa jika seseorang sudah dijelaskan kepadanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ia tidak boleh meninggalkan sunnah demi membela pendapat siapapun. Kalau sudah jelas ini sunnah Nabi, hadisnya jelas, dalilnya jelas, jangan ditinggalkan hanya gara-gara ngikuti pendapat ulama. Ini kata beliau Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini pesan dari para ulama besar, para ulama mazhab yang dijadikan rujukan oleh para ulama-ulama setelahnya dan para pengikutnya. Mereka pada intinya adalah berpesan, jangan mengikuti perkataan, fatwa, pendapat ulamanya, ikuti dalilnya. Sehingga Bapak Ibu jamaah sekalian, kita tidak fanatik dengan ulama, tapi fanatik dengan dalil. Ketika kita mengamalkan sesuatu, mengamalkannya bukan semata-mata pendapat ulama, tapi dengan dalil yang dikumpulkan oleh para ulama. Ini adalah sebuah kaidah dan prinsip yang harus kita pegang. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, ini ada 2 poin ya. Yang pertama, bedakan antara ikhtilaf dengan iftiraq. Yang kedua, sebab-sebab munculnya perbedaan pendapat. Nah, kemudian yang ketiga, bahwa yang kita ambil dan kita pegang, kita amalkan bukan fatwa atau pendapatnya para ulama, tapi dalil yang mereka bawakan. Kemudian yang keempat, Bapak Ibu jamaah sekalian, hendaknya kita ini memiliki sikap legowo, menerima kenyataan bahwa memang makhluk Allah termasuk manusia itu sudah karakternya berbeda. Sesuatu yang wajar dalam kehidupan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita bermimpi menginginkan orang itu harus selalu sepakat, tidak bisa. Banyak yang melatar belakangi orang berbeda-beda. Dan ini harus kita sadari, kita maklumi. Agar kita tidak terlalu memandang bahwa perbedaan ini nggak boleh, maka kita perhatikan beberapa contoh. Orang-orang yang lebih baik dari kita, mereka pun ternyata berbeda pendapat. Yang pertama, kita ambil contoh dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu mereka adalah manusia-manusia terbaik setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Isa, Pak. Biasanya gimana, Pak? Adzan dulu? Oke. Kita break dulu sebentar, azan dulu, nanti kita lanjutkan. Ya, monggo bagi muadzin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan sedikit lagi Bapak Ibu jamaah sekalian. Hendaknya kita bersama-sama memaklumi tentang adanya perbedaan pandangan dan pendapat. Karena juga bukan hanya kita, tetapi juga orang-orang yang terpilih. Di antaranya yang pertama, para sahabat Nabi SAW. Kita tahu bahwa mereka para sahabat adalah generasi terbaik umat ini. Sebagaimana Rasulullah telah menyatakan, khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Dan juga sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yanzuru ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah melihat hati manusia seluruhnya dan mendapati hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang terbaik.
Maka Allah pilih sebagai utusannya yang terakhir. Kemudian summa yanzuru ila qulubil ibad, kemudian Allah melihat hati-hati yang lainnya di antara manusia. Fawajada quluba ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Allah mendapati hati terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hatinya para sahabat Nabi. Mereka para sahabat Nabi adalah murid langsung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka digembleng, ditempa, dididik, dibina langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi ternyata mereka pun dalam banyak kasus ada perbedaan-perbedaan pendapat di antara mereka, sementara Rasulullah juga masih hidup di tengah-tengah mereka. Sebagai contoh kasus dalam peristiwa perang Bani Quraidah yang terjadi pada akhir bulan Zulqa'dah pada tahun ke-5 Hijriyah. Setelah perang Ahzab, di mana kota Madinah ini dikepung 10.000 pasukan. Kita tahu bahwa Yahudi Bani Nadir dan Bani Qainuqa sudah diusir oleh Rasulullah SAW dari Madinah. Lalu mereka tinggal di daerah Khaybar, di mana mereka adalah orang-orang kaya dan orang-orang yang pintar, sehingga menghasilkan banyak uang dan punya pengaruh. Maka mereka memprovokasi orang-orang musyrikin Mekah untuk bergabung dengan mereka menyerang Madinah, menyerang kaum muslimin. Dan mereka bahkan rela membayar dengan sangat mahal tentara bayaran dari suku Ghatafan yang jumlahnya 6.000. 6.000 dibayar berapa itu, Pak? Tentara bayaran itu mahal karena resikonya nyawa. Dibayar 6.000 personil, digabung dengan pasukan musyrikin Mekah 4.000, jadi 10.000. Mengepung kota Madinah itu 10.000 pasukan Ahzab, pasukan yang sangat besar, bersenjata lengkap, memiliki kemampuan tempur yang tinggi, mengepung kota Madinah, sehingga kaum muslimin dan Rasulullah SAW mengalami kesulitan yang luar biasa. Diblokade sekian lamanya sampai kelaparan, sampai Rasulullah saja mengikat batu-batu di perut beliau. Jadi kita bayangkan kota Madinah yang tidak terlalu besar pada saat itu, kemudian penduduknya juga tidak sebanyak hari ini, dan juga banyak para wanita, anak-anak, orang yang tua di dalamnya. Seandainya pasukan Ahzab ini tidak terhalang oleh Khandaq atau parit, sudah masuk kota Madinah dan melakukan pengrusakan yang luar biasa. Situasi kondisi sulit di mana Rasulullah dan kaum muslimin mengikat perjanjian dengan warga Yahudi yang ada di Madinah, yang tersisa tinggal Bani Quraidah. Perjanjiannya ketika Madinah diserang musuh, maka kaum muslimin dan Yahudi harus bahu-membahu membela kota Madinah, mempertahankan Madinah. Itu perjanjiannya. Dan ternyata Huyai bin Akhtab, tokoh Yahudi, mempengaruhi suku Bani Quraidah ini untuk mengkhianati Rasulullah SAW. Di tengah-tengah genting dan sulitnya situasi, Bani Quraidah menikam dari belakang, di mana mereka menyerang, mengganggu para wanita dan anak-anak kaum muslimin, sementara suami-suami mereka sedang bertempur. Dan ini akan menyita pikiran, tenaga, fokus para sahabat dengan pengkhianatan dari dalam ini. Maka setelah Allah porak-porandakan pasukan Ahzab ini, kaum muslimin kembali ke rumah masing-masing, pasukan Ahzab pulang. Rasulullah SAW mandi di rumah Ummul Mukminin Ummu Salamah. Saat mandi, datanglah malaikat Jibril. Wahai Muhammad, kenapa engkau meletakkan senjatamu sementara kami para malaikat saja masih megang senjata ini? Kata Rasulullah, ada apa lagi? Bukankah Bani Quraidah mengkhianati kalian semuanya? Berangkatlah kalian ke sana. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bergegas mengumumkan kepada para sahabat Nabi harus segera berangkat, sampai beliau bersabda dalam hadis Bukhari, beliau menyatakan, berangkatlah kalian dan jangan sholat asar kecuali kalian sampai di perkampungan Bani Quraidah. Jangan sholat asar, harus segera berangkat, jangan sholat asar sebelum sampai di perkampungan Bani Quraidah. Kalau dalam riwayat Muslim, jangan sholat zuhur sampai bahkan. Nah, ternyata
para sahabat berbeda pendapat menjadi dua pendapat, dua kubu. Sebagian sahabat melaksanakan sholat asar di tengah perjalanan. Wah, sudah masuk waktu asar, kita jeda sebentar, kan cuman sebentar, sholatnya juga dikosor sebentar, sholat dulu, baru berangkat, melanjutkan perjalanan. Sebagian lagi tidak sholat asar, sampai di wilayah perkampungan Bani Quraidah dan waktu itu sudah melewati waktu isya, belum sholat asar. Jadi belum sholat asar, maghrib dan isya. Di sini para sahabat berbeda pandangan dengan sabda dan pesan Rasulullah SAW sehingga berbeda amaliyahnya. Ketika Rasulullah datang menyusul, para sahabat mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini bagaimana? Ini sebagian orang sholat asar di perjalanan, sebagiannya lagi sholat asar setelah lewat isya, digabung 3 sholat. Karena pesan Rasulullah begitu. Dan ternyata Rasulullah diam, tidak menyalahkan satupun di antara mereka. Kenapa? Karena para sahabat punya ijtihad, punya penilaian yang berbeda, punya istilahnya menyimpulkan apa yang disabdakan Rasulullah dengan kesimpulan yang berbeda. Kelompok pertama yang sholat di perjalanan, mereka itu menganggap bahwa sabda Rasulullah itu hanya kinayah, kiasan. Jangan sholat asar sampai di perkampungan, maksudnya harus cepetan ya. Maknanya itu cepet-cepetan, bukan berarti nggak boleh sholat di jalan. Kata mereka menduga begitu. Yang penting cepat. Sampai-sampai Rasulullah berpesan begitu, tapi bukan berarti meninggalkan atau menunda sholat asar dari waktunya. Mereka berpendapat begitu. Sementara kelompok yang kedua istilahnya saklek dalam arti zohir ya, zohiri, kaum zohiri. Zohirnya hadis Nabi, kata Nabi, jangan sholat asar kecuali sampai di perkampungan mereka. Ya kami nggak sholat asar, orang belum sampai. Ternyata ini adalah perbedaan pendapat di antara para sahabat, tapi mereka tidak saling memusuhi antara yang satu dengan yang lainnya. Berbeda ya sudah, selesai. Nggak ada yang gontok-gontokan sampean ya opo pendapat opo sampean iki, aliran opo iki sampean melok ngene. Nggak ada sahabat yang seperti itu. Beda pendapat tapi tidak iftiraq, ikhtilaf tapi tidak iftiraq. Masing-masing menghormati pendapat para sahabat yang lainnya. Dan ini sering terjadi di tengah-tengah para sahabat Nabi SAW. Ketika dalam satu peperangan di bulan puasa, sebagian sahabat membatalkan puasanya, sebagian tidak. Dan itu tidak terjadi percekcokan di antara mereka. Masing-masing jalan. Ini contoh perbedaan pendapat dari manusia terbaik setelah Rasulullah SAW, yaitu para sahabat. Kita cari contoh lagi yang lebih tinggi levelnya, itu para nabi. Bukankah para nabi juga pernah berbeda pendapat? Antaranya Nabi Musa dengan Nabi Khidir dalam surat Al-Kahfi itu berbeda pendapat dalam 3 hal ketika dalam perjalanan. Nabi Khidir dengan Nabi Musa numpang di sebuah kapal, Nabi Khidir melobangi kapal itu. Nabi Musa tidak setuju, pandangannya beda. Wahai Nabi Khidir, kita dapat tumpangan, kenapa engkau lobangi? Menurut pendapat saya jangan, itu perbuatan jelek. Tapi Nabi Khidir melakukannya, beda pendapat. Saat turun di daratan, ada anak-anak kecil sedang bermain, Nabi Khidir membunuh salah satu anak tadi, dan Nabi Musa memprotesnya. Kenapa engkau membunuh jiwa yang masih suci, Nabi Khidir? Dan ketika Nabi Khidir memperbaiki tembok dinding yang akan roboh, di mana penduduknya pelit, tidak ngasih makanan sedikit pun kepada Nabi ini, Nabi Musa dan Nabi Khidir, Nabi Musa juga beda pandangan, harusnya jangan diperbaiki, biarkan saja. Sampai akhirnya Nabi Khidir menjelaskan pendapatnya atau alasannya kenapa beliau melakukan itu semua, karena adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini berbeda pendapat. Contoh lagi, bahkan Nabi ini antara bapak dan anak. Siapa Pak? Nabi, dua-duanya Nabi dan anak, dan ayah dan anak, dan dua-duanya raja. Dua-duanya Nabi, dua-duanya raja, dan dua-duanya hubungannya adalah anak dengan bapak, ayah. Nabi Harun dengan Nabi Musa ini juga pernah debat ketika terjadi penyembahan anak sapi. Ya, sampai bahkan janggutnya Nabi Harun dijambak Nabi Musa. Tapi ini raja, yaitu Nabi Dawud dengan Nabi Sulaiman. Ya, kita lihat di dalam surat Al-Anbiya, surat 21 ayat 78. Surat 21 ayat 78.
wa Dawud wa Sulaimana id yahkumani fil harth id nafashat fihi ghanamul qaum wa kunna li hukmihim syahidin fafahamna Sulaiman wa kullan ataina hukma wa ilma. Ada satu kasus di zaman Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu ada seorang petani yang tanamannya dirusak oleh kambing-kambing seorang peternak. Petani, kebunnya rusak karena dijarah oleh kambing-kambing seorang peternak. Dan masing-masing tidak ada sikap saling mengalah, berdebat. Sing punya kebun pasti komplain, saya sudah nanam dengan susah payah, saya punya penghasilan cuma dari kebun ini, dengan tiba-tiba dirusak oleh kambing-kambingmu. Kata yang punya kambing, ini di Quran nggak ada ya. Contoh saja. Kata yang punya kambing, lah namanya juga kambing, nggak sekolah, nggak pernah ngaji, ya wajar kalau ngerusak-rusak gitu ya. Maka tidak ada saling mengalah dan tidak ada damai, tidak ada istilahnya kekeluargaan. Maka mereka datang kepada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman minta keadilan. Ternyata beda pandangan antara Nabi Daud dengan Nabi Sulaiman. Kata Nabi Daud, hei peternak, kamu harus tanggung jawab. Walaupun kambing itu tidak punya akal, tapi kan punya pengembala, kamu pengembalanya. Harusnya kamu bisa mengendalikannya. Maka tanaman-tanaman petani ini rusak gara-gara kamu, maka kamu harus ganti rugi, yaitu serahkan kambing-kambingmu kepada petani ini sebagai penggantinya. Ini pendapatnya dari Nabi Daud, kambingnya diserahkan kepada petani. Kata Nabi Sulaiman, kalau saya punya pendapat, kambing-kambing ini dipinjamkan kepada petani ini, ambil hasilnya sebagai pengganti dari panenan yang harusnya dia dapatkan. Nah, si peternaknya karena kambingnya dipinjamkan, dia harus bertanggung jawab menanam, merawat tanaman kembali sampai subur. Setelah tanaman itu tumbuh dan berbuah, kambingnya dikembalikan, diambil lagi. Sehingga dua-duanya tidak dirugikan. Dan kata Allah dalam ayat berikutnya, fafahamnaha Sulaiman, maka kami memberikan pengertian, pemahaman yang lebih dalam kepada Nabi Sulaiman. Dua pendapat antara ayah dan anak, dan dua-duanya nabi, dua-duanya raja, berbeda. Ini nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hal wajar kalau ada perbedaan pendapat. Kita tidak boleh, istilahnya saklek, nggak boleh beda. Para sahabat juga beda pendapat, para nabi beda pendapat. Naik level lagi, bahkan para malaikat. Malaikat ini sudah top ya, nggak punya nafsu, nggak punya emosi, tapi ternyata beda pendapat. Ada dalam hadis Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, hadis yang cukup panjang, di mana Rasulullah bercerita tentang kaum sebelum kalian, kata Rasulullah. Ada seorang pembunuh dan dia sudah membunuh 99 nyawa. Pernah dengar kisah ini, Pak? 99 nyawa. Lalu dia berpikiran ingin taubat, bertanya kepada orang-orang, adakah di muka bumi ini orang yang paling alim? Ditunjukkan kepadanya seorang pendeta. Bertanya kepada seorang pendeta ini, wahai pendeta, saya sudah membunuh 99 nyawa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada taubat bagi saya? Kata pendeta ini, wah sampean wis keterlaluan. Bahasa kitanya kebacut nih, 99 itu bunuh. Nggak ada taubat. Allah nggak akan memaafkan kamu ini. Terlalu banyak dosamu. Wah, orang ini emosi. Pendetanya ini konsultannya dibunuh sekalian. Jangkep 100. Lengkap 100 nyawa. Setelah itu mikir lagi, ya Allah, saya kan mau taubat. Kenapa malah ditambah, dilengkapi jadi 100? Maka bertanya kepada orang-orang, adakah orang yang paling alim di muka bumi ini? Maka ada yang mengatakan, datanglah kepada si fulan, datanglah kepada seorang ulama, bertanya apakah ada taubat bagi pembunuh 100 nyawa. Maka pendeta ini mengatakan, Allah akan menerima taubatmu kalau kamu taubat dengan sesungguhnya, dan salah satunya syaratnya adalah kamu harus pindah tempat dari kampung halamanmu yang penuh keburukan dan kejahatan. Pindahlah ke satu tempat yang saya tunjukkan alamatnya, di mana para penduduknya adalah orang-orang yang soleh. Hiduplah bersama mereka, jadilah kamu ahli ibadah sebagai mereka. Berangkatlah lelaki ini, dan di tengah jalan dijemput oleh kematian. Ketika meninggal,
Maka Rasulullah menjelaskan dalam hadis Bukhari, berdebatlah berbeda pendapat antara malaikatur rahmat wa malaikatul azab. Malaikat rahmat dan malaikat azab berdebat. Kata malaikat rahmat, orang ini sudah bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benar taubatnya dari hatinya, dan dia layak masuk ke dalam surga. Kata malaikat azab, tunggu dulu, orang ini kan belum pernah berbuat baik, dia lebih layak dapat azab Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengutus seorang lagi malaikat menjadi hakim penengah di antara mereka, yang menyatakan bahwa kita ukur jarak antara kampung asalnya dengan tujuannya, lebih dekat mana. Ternyata lebih dekat jaraknya kepada tujuannya. Dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh ada lagi riwayat lain, orang ini membusungkan dadanya ke arah tujuan, bukan ke belakang, tapi membusungkan, mengarahkan dadanya ke arah tujuan. Maka akhirnya Allah ampuni dosanya, Allah terima taubatnya, dan dia menjadi seorang ahli surga. Malaikat berbeda pandangan dalam melihat satu kasus. Ini malaikat, Pak, ya. Jadi kalau kita berpikiran bahwa tidak boleh berbeda, para sahabat juga berbeda, para nabi juga berbeda, para malaikat juga berbeda. Maka yang terpenting, yang terakhir adalah kapan saatnya kita mentolerir ikhtilaf, perbedaan pendapat, dan kapan saatnya tidak boleh mentolerir. Dan kesimpulannya, saya singkat saja bahwa dalam perkara-perkara yang prinsipil, istilahnya dalam perkara-perkara yang usul atau usuluddin, yang menjadi ciri khas Islam, maka tidak boleh adanya perbedaan pendapat, karena dalam perkara-perkara yang usul, yang pokok, sudah ada ijma, kesepakatan dari zaman Rasulullah, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini, sampai hari kiamat, mereka para ulama Ahlussunnah bersepakat dalam perkara-perkara tersebut. Kalau ada yang berbeda, kita tidak boleh menganggapnya ini kan khilafiyah, nggak apa-apa berbeda. Dalam masalah yang prinsip, maka tidak ada toleransi. Ini adalah harga mati. Ini adalah masalah yang pokok dalam Islam dan menjadi ciri khas agama Islam. Kalau ada yang berbeda, kita tidak boleh menganggapnya itu adalah sah-sah saja karena perbedaan. Sebagai contoh, dalam akidah Islam, ini akidah Islam, kita meyakini, beriman bahwa tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ini menjadi ciri khas ajaran Islam. Ketika ada orang yang mengatakan, bahkan mengklaim dirinya sebagai nabi, sebagaimana Mirza Ghulam Ahmad dengan ajaran Ahmadiyahnya, mengatakan bahwa nabi setelah Rasulullah itu masih ada, termasuk dirinya mengatakan bahwa saya juga nabi. Maka ini menghilangkan ciri khas Islam, prinsip Islam. Sehingga kalau ini ditolerir, terus Islam yang benar yang mana? Yang satu mengatakan nabi itu, yang terakhir Rasulullah Muhammad, ini mengatakan enggak. Dirancu. Berbeda dengan perkara-perkara yang sifatnya furu'iyah, cabang-cabang agama, masalah fikih. Ada orang sebagian itu ketika sholat subuh itu kunut subuh, ada yang tidak. Apakah ada orang mengatakan yang tidak kunut ini bukan Islam, yang kunut Islam? Tidak. Semua orang masih sepakat ini Islam, orang Islam. Tapi kalau sudah satunya meyakini ada nabi setelah Rasulullah, yang satunya tidak, ini berbeda jauh. Masalahnya prinsip. Masalah prinsipil. Memang ada di sana dalam masalah yang prinsip terjadi khilaf, tapi pada cabangnya juga. Masalahnya pokok tapi ada cabangnya. Contohnya dalam masalah peristiwa Isra dan Mi'raj, sepakat Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai hari ini sepakat Ahlussunnah meyakini bahwa Rasulullah di Isra Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, dia kufur. Bukankah Allah telah berfirman dalam surat Al-Isra ayat pertama, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah mengisrakan hambanya, yaitu Rasulullah SAW, di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau ada orang nggak percaya bahwa Rasulullah pernah Isra Mi'raj, berarti kufur, karena mengkufuri satu ayat Al-Quran berarti mengkufuri semuanya. Tapi dalam masalah cabangnya ada perbedaan pendapat. Itu bahkan terjadi dari zaman sahabat Nabi SAW. Sebagian
sahabat dan sebagian ulama sampai hari ini ada yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW itu Isra Mi'raj hanya ruhnya saja, lewat mimpi beliau. Pendapat lain mengatakan bukan mimpi, tapi jasad dan ruhnya beliau langsung. Ini namanya pendapat dalam sisi cabangnya, bukan masalah percaya tidak percaya dengan Isra Mi'rajnya, namun perbedaannya dalam masalah cabangnya. Dan pendapat yang lebih kuat, yang roji, tentunya yang berdasarkan dalil, yaitu surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi. Kita garisi kata abd, abdun. Maha suci Allah yang telah mengisra mi'rajkan hambanya. Namanya hamba itu keseluruhan, ya badannya, ya ruhnya. Ini lebih kuat pendapat ini. Kalau itu cuman ruhnya saja, pasti Allah akan rinci mengisrokan ruhnya. Tapi kalau sudah hamba berarti total, ya ruhnya ya jasadnya. Disinilah diantaranya tata cara kita memilih pendapat. Kita cari dari pendapat-pendapat itu mana yang lebih kuat. Kalau kita belum punya kemampuan membedakan mana yang kuat, mana yang lemah, kita belajar, kita bertanya, kita pegang. Setelah kita pegang, kita amalkan, jangan was-was. Engkau nang pendapat ini salah. Kalau sudah diambil pendapat itu, amalkan. Ada dalilnya, amalkan. Bisa jadi suatu saat ada pendapat lain yang lebih kuat, akan kita pindah pendapat itu. Sebagaimana juga para ulama tidak mengatakan pendapat ini harga mati. Bisa jadi ada pendapat lain yang lebih kuat dan akhirnya berpindah pendapat itu. Nah, maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kalau perbedaannya itu dalam bidang-bidang yang prinsipil, mendasar, usul dalam agama ini, pokok-pokok agama ini, terutama masalah akidah, maka itu adalah ijma, kesepakatan, dan tidak boleh ada toleransi dalam masalah ini. Tidak ada boleh mengatakan ini khilafiyah, ini berbeda, tidak. Maka yang ditoleransi adalah dalam bab-bab yang sifatnya furu'iyah, cabang-cabang agama, terutama dalam masalah fikih. Itu pun saya garis bawahi terakhir, kita bedakan khilaf itu ada dua. Yang pertama khilaf qawi, khilafun qawiyun, perbedaan pendapat yang kuat. Yang kedua khilafun dhaifun, perbedaan pendapat yang lemah. Perbedaan pendapat yang kuat artinya ada beberapa pendapat yang masing-masing punya dalil dan dalilnya kuat. Maka yang seperti ini kita harus legowo, lapang dada, bertoleransi. Kalau kita mau kupas lebih detail termasuk tentang kunut subuh, masing-masing punya dalil. Bahkan hadis tentang kunut subuh, hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim juga. Tetapi ada pendapat yang kedua mengatakan disunnahkan. Yang pertama mengatakan kunut subuh sunnah. Pendapat kedua mengatakan sunnah ketika ada musibah dan bid'ah ketika tidak ada musibah. Pendapat ketiga, boleh melakukannya, boleh meninggalkannya. Ini namanya pendapat. Maka khilafun qawi, perbedaan pendapat yang kuat, artinya masing-masing punya dalil dan kita pilih salah satunya dan bertoleransi dengan pendapat lainnya. Nah, yang kedua, khilafun dhaif, perbedaan yang lemah, artinya ada perbedaan pendapat di mana satu pendapat sangat kuat, yang satunya sangat lemah. Kalau yang seperti ini jelas kita pilih yang kuat. Satunya ada dalil, satunya nggak ada dalil. Ini adalah perbedaan yang lemah. Ya, kita pilih salah satu yang ada dalilnya yang lebih kuat. Contohnya Imam Abu Hanifah bersendiri dalam pendapatnya bahwa seorang wanita, terutama janda, boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Janda menikah tanpa wali boleh. Dan ini bertentangan dengan dalil di mana para ulama lainnya mengatakan, membawakan hadis Nabi SAW bahwa Rasulullah bersabda, la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah tanpa wali. Dan para ulama sempat berpendapat bahwa bisa jadi Imam Abu Hanifah belum mendapatkan hadis ini, sehingga beliau berpendapat wanita boleh menikahkan dirinya tanpa wali. Jelas ini nggak punya dalil Imam Abu Hanifah ini, sementara yang ini ada dalilnya. Ini adalah perbedaan yang lemah. Salah satunya sangat lemah, bahkan tidak ada dalilnya. Yang satunya ada dalilnya atau lebih kuat. Kita ambil yang lebih kuat. Bukan dipilih mana yang lebih enak. Gara-gara ini lumayan, ini ada janda. Jandanya james lagi, janda gemes. Wah, ono mana?
Daripada ribet-ribet, ya wis nikah aja nggak usah pakai wali ya, langsung. Dipilih yang enak-enak, jangan memilih yang enak-enak sesuai hawa nafsu, pilih yang paling kuat. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah ini. Contoh lain, Imam Ibnu Qudamah berpendapat bahwa seseorang boleh menikah dengan niat menceraikan. Bukan kawin kontrak ya. Kalau mut'ah, kawin kontrak itu kan ada akadnya disebutkan. Saya nikah dengan sekian waktu ya, disebutkan. Kalau ini enggak, nikah biasa, syarat rukunnya dipenuhi tapi dalam hatinya meniatkan akan diceraikan. Misalkan begini, ada seorang laki-laki tinggal di Perumtas, punya istri 1, anak 2, kemudian tugas ke Papua selama 1 tahun, istrinya nggak ikut. Nah, daripada di sana berzina, ya, mending nikahin wanita lokal, wanita Papua, ireng-ireng titik gak apa-apa. Ya. Tapi nanti kalau tugas selesai, saya tak pulang, tak ceraikan. Soalnya kalau dibawa pulang, oleh-oleh bawa madu, istri saya nggak akan terima. Meskipun madunya hitam, misalkan ini contohnya Pak. Ya. Maka ada orang yang menikah niatnya nanti saya ceraikan. Imam Ibnu Qudamah mengatakan boleh. Daripada dia berzina, boleh. Nah, para ulama yang lainnya, diantaranya ulama kontemporer, diantaranya Syekh Ibnu Al-Utsaimin mengatakan haram hukumnya. Ada kezaliman di dalamnya. Sampai beliau mengatakan, seandainya ada seorang laki-laki yang menikahi adik perempuanmu dan meniatkan menceraikannya, kamu terima enggak? Apakah seorang ayah rela anak gadisnya dinikahi untuk sementara waktu lalu diceraikan dengan niat di awal? Beda dengan niatnya di tengah-tengah atau tiba-tiba pingin menceraikannya, enggak. Ini dari awal sudah disetting. Maka pendapat yang kedua ini lebih kuat. Nah, jangan pilih yang enak-enak. Ya, ada pendapat seperti itu lumayan nih. Dipilihlah pendapat yang seperti itu. Kita dalam beragama ini, kalau ada perbedaan pendapat, cari yang lebih hati-hati, cari yang lebih pendapatnya kuat, yang ada dalilnya ketimbang yang tidak ada dalilnya. Yang lebih selamat ini adalah yang kita pilih. Ya. Dan Bapak Ibu jamaah sekalian, dikhawatirkan seseorang akan terjatuh dalam kemunafikan, sifat zindiq ketika dia memilih pendapat yang enak-enak saja, sesuai hawa nafsunya. Bahkan ada orang yang bukan mencari pendapat dulu, bukan membaca dulu, tapi dia punya pendapat sendiri, punya kemauan, punya hasrat, lalu untuk membenarkan keinginannya, membenarkan pola pikirnya, membenarkan amaliyahnya, dia cari-carikan pendapat yang sesuai. Dirinya dulu memilih, setelah itu carikanlah pendapat yang cocok. Hati-hati, bukan seperti itu caranya beragama. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, kita simpulkan bahwa ada perkara-perkara yang dalilnya qat'i, pasti, jelas, dan ijma para ulama dari awal Islam sampai hari ini. Maka yang seperti ini kita ikuti. Kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, di mana perbedaan ini masing-masing punya dalil, kita ikuti salah satunya dan mentolerir pendapat yang lainnya. Tidak perlu adanya permusuhan, percekcokan, saling menghujat antara yang satu dengan yang lainnya. Yang ada adalah saling menghormati, saling mentoleransi, berlapang dada. Kalau ada perbedaan di sana, yang satunya tidak ada dalilnya, yang satu ada dalilnya, kita pilih yang ada dalilnya. Atau yang dalilnya lebih kuat. Inilah sikap kita yang seharusnya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, salah satu perkara yang bisa menjadi sebab terbinanya ukhuwah di antara kaum muslimin adalah kedewasaan dalam bersikap atau sikap bijak dalam menghadapi khilafiyah, perbedaan pendapat. Tidak semua pendapat harus ditoleransi. Ya, ada pendapat-pendapat yang tidak bisa tolerir, namun juga kita harus belajar berlapang dada dengan pendapat-pendapat yang memang masing-masing punya dasar, sehingga kita tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain dan tidak menganggap bahwa pendapat saya lah yang paling benar. Yang kita ambil pendapat itu lalu menghormati pendapat-pendapat yang lainnya. Maka dengan demikian insya Allah akan bisa terkurangi gesekan-gesekan di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin kalau masing-masing mau belajar, masing-masing mau memperdalam agama ini sehingga dia punya wawasan yang luas dan tidak akan cepat-cepat menyimpulkan dirinya yang paling benar dan menyimpulkan orang lain sebagai orang yang salah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati kita semuanya dan menjadikan kita sebagai saudara, menjadikan kita sebagai satu tubuh,
dan juga menjadikan kita laksana bangunan yang antara satu unsur dengan unsur lainnya saling mengokohkan dan menguatkan. Mudah-mudahan kebersamaan kita berlanjut hingga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dari awal hingga akhir apabila ada salah ucap dan salah sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika.